Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video pembelajaran ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memperoleh pengetahuan, khususnya pada mata pelajaran ekonomi ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Materi ini khusus untuk kelas 11. Baiklah. Pernahkah Anda berpikir di sekitar kita banyak kasus kemiskinan? Lalu kenapa ya Bank Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja agar rakyat kita lebih mudah untuk memperoleh uang atau mempunyai uang ya? Nah, tentu ini tidak bisa dilakukan bagaimana kita inginkan ya. Kalau uang dicetak sebanyak-banyaknya, terus kita memegang uang yang banyak sekalipun ya, hasilnya adalah tentu kemampuan membeli kita ini akan tinggi karena memang kita punya banyak uang, dan barang yang kita butuhkan tentu juga akan lebih mudah cepat habis atau berkurang ya. Kemudian kalau uang banyak beredar, maka akan berisiko terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga dan penurunan nilai mata uang. Oke? Nah, untuk itu harus ada yang namanya kebijakan moneter. Nah, di sisi lain, haruslah Anda ketahui pula bahwa perekonomian suatu negara itu menjadi tolak ukur pasti ya dalam melihat seberapa besar suksesnya suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa menjaga stabilitas ekonomi dalam negaranya melalui penetapan berbagai kebijakan, diantaranya kebijakan fiskal dan moneter. Oke, mari kita bahas bersama tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter atau politik moneter ini adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia ya tentunya Bank Indonesia ya. Untuk apa? Untuk mempengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat atau pengeluaran keseluruhan ya. Kemudian, kebijakan moneter itu sendiri dibedakan atas dua macam bentuk. Yang pertama yang disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik uang longgar ya. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy atau kebijakan uang ketat. Lalu apa itu kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan yang untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional dan berakibat terjadi kenaikan harga-harga atau inflasi. Nah, permintaan agregat itu sendiri adalah permintaan keseluruhan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga ya. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini adalah kebijakan untuk meningkatkan penawaran agregatif sehingga dapat menambah produksi barang dan jasa secara nasional ya, dan berakibat terjadi penurunan harga-harga atau deflasi ya. Nah, penawaran agregat ini adalah pendapatan nasional real atau nilai barang dan jasa ya yang akan diproduksikan atau diciptakan atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Oke. Nah, yang berikut tujuan dan peran kebijakan moneter. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter ini antara lain yang pertama, menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Bayangkan kalau uang yang beredar itu tidak diatur ya oleh pemerintah.
Maka kalau seperti tadi dibayangkan, kenapa pemerintah atau Bank Indonesia tidak mencetak uang aja sebanyak-banyaknya supaya rakyatnya banyak uang ya? Tentu akan berakibat pada inflasi yang tidak terkendali karena peredaran uang yang begitu besar ya. Nah, karena disinilah peran pemerintah menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. Yang kedua, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. Ini penting bahwa uang rupiah ini bagaimana supaya uang rupiah itu stabil ya, tidak atau nilainya tidak rendah terhadap mata uang asing lainnya ya. Maka disinilah peran pemerintah bagaimana menjaga dan memelihara ya kestabilan nilai uang rupiah kita. Tujuan yang ketiga, memperluas dan memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang viral ya. Yang keempat, mencegah terjadinya inflasi, kenaikan harga barang secara umum. Di sini maksudnya adalah inflasi yang perlu dicegah itu ya tentu inflasi yang sudah di atas inflasi rendah ya, atau di atas 10% ini harus dicegah supaya tidak sampai berada atau masuk ke inflasi yang sedang, bahkan apalagi sampai inflasi yang berat ya. Oke, itu tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter. Lalu peran kebijakan moneter itu untuk apa? Nah, peran kebijakan moneter itu sendiri diantaranya untuk menjaga stabilitas ekonomi ya tentunya tadi, lalu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Anda bisa perhatikan, kalau saja kestabilan harga itu tidak dijaga, maka inflasi akan terus meningkat ya, naik, inflasi naik. Tentu kalau inflasi naik, daya beli masyarakat pasti akan turun ya. Dengan daya beli masyarakat makin turun, ya lambat laut juga menyulitkan masyarakat untuk bekerja, bahkan sampai di PHK segala macam ya. Ini meningkatkan pengangguran. Nah, disitulah pemerintah juga berupaya menjaga, meningkatkan, bahkan membuat peluang-peluang kesempatan kerja ya. Oke, dalam membicarakan kebijakan moneter, tentu kita harus paham atau harus mengetahui instrumen kebijakan moneter atau jenis kebijakan moneter itu sendiri ya. Yang pertama, yang disebut dengan kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif ini maksudnya adalah kebijakan moneter dalam rangka untuk mempengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif ya. Antara lain, yang pertama ada discount policy atau politik diskonto. Politik diskonto ini artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank ya dalam rangka untuk memperlancar likuiditas sehari-hari. Yang kedua, ada yang namanya kebijakan open market policy atau politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka. Ini artinya atau maksudnya adalah kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga yang dilakukan oleh Bank Indonesia di pasar uang. Yang ketiga, cash receipt ratio atau politik cadangan kas atau giro wajib minimum. Ini artinya adalah kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum. Oke. Lalu ketika kita tadi membicarakan kebijakan moneter kuantitatif, tentu sebenarnya seperti apa sih memperhitungkan atau cara menghitung uang beredar itu ya. Nah, kita bisa ketahui untuk menghitung jumlah uang beredar di masyarakat ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. Jumlah uang beredar itu sama dengan alat likuid atau uang tunai ya dibagi cadangan wajib minimum.
Contoh, jika Bank Indonesia menetapkan cadangan minimum yang harus ditaati oleh bank umum misalnya sebesar 12,5%, dan bank umum memiliki alat liquid itu sebesar 400 miliar, maka jumlah uang beredar di masyarakat itu berarti 400 miliar dibagi 12,5%. Itu sama halnya dengan 3.200 miliar 3.200 miliar atau 3,2 triliun. Itu bagaimana perhitungan jumlah uang beredar. Kemudian instrumen yang kedua yaitu berkaitan dengan kebijakan moneter yang kualitatif. Tadi yang pertama kebijakan moneter yang kuantitatif, ini yang kedua kebijakan moneter yang kualitatif. Yaitu yang pertama plafon kredit policy atau politik pagu kredit. Artinya kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pembelian pinjaman kepada masyarakat Jadi di sini misalnya kalau pemerintah menerapkan kebijakan memperketat, maka di sini pihak perbankan itu akan mengurangi pemberian kredit kepada masyarakat. Tapi kalau ada kebijakan memperlonggar, nah ini pihak perbankan akan mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif kedua disebut dengan moral suasion policy atau politik pembujukan moral. Artinya di sini Bank Indonesia atau Bank Sentral ini menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro. Bahwasanya kebijakan moneter ini merupakan salah satu bagian dari integral dari kebijakan makroekonomi sehingga kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur alokasi uang yang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga dalam rangka untuk mencapai sasaran ekonomi makro seperti yang disebutkan di muka yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Sasaran tersebut ini sedapat mungkin diusahakan untuk tercapai secara maksimal dan serentak. Yang kedua, ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, yaitu pertama, memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran. Lalu yang kedua, memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Dan yang ketiga, menetapkan semua sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai secara maksimal. Lebih lanjut, kebijakan moneter itu pada dasarnya dapat pula dibedakan antara lain sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy dan kebijakan moneter ketat atau tight monetary policy Ini maksud dengan kebijakan moneter longgar ini pada umumnya ditempuh dalam rangka mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri. Ini dengan
melakukan penambahan jumlah uang beredar sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun terjadi inflasi dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran. Contohnya saat ini, pada saat kondisi pandemi COVID ini ya, pertumbuhan ekonomi kita itu merosot ya. Tentu pemerintah berupaya bagaimana agar pertumbuhan ekonomi itu tetap ada, tidak minus ya. Disitulah pemerintah salah satunya membuat kebijakan menambah jumlah uang beredar. Dengan menambah jumlah uang beredar, maka masyarakat akan memiliki uang, kemudian bisa membelanjakannya, walaupun nanti akan terjadi inflasi ya. Inflasinya itulah ya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Oke. Yang berikutnya, dalam kebijakan moneter ketat ya. Ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi pengurangan jumlah uang beredar itu sebenarnya juga bisa berakibat tidak baik ya dalam pertumbuhan ekonomi, karena transaksi atau belanja masyarakat itu tentu akan dibatasi ya. Oke. Itulah beberapa kebijakan moneter ya. Yang berikut pengaruh kebijakan moneter dalam perekonomian. Nah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan moneter suatu negara ini sangat terbatas operasionalnya ya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasional kebijakan moneter, antara lain: yang pertama, sempitnya ruang lingkup pasar uang ya. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-bank di negara yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga, banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana. Saat ini banyak sekali ya perbankan yang dananya itu kelebihan, tidak bisa tersalurkan ya. Karena apa? Karena kondisi perekonomian lusuh, sedang ada bencana COVID ya, maka perbankan juga akan bisa terdampak karena tidak mampu menyalurkan dana yang ada di bank ya. Lalu yang keempat, banyaknya bank-bank asing yang mendapat kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter. Ini sangat tergantung sekali dari bagaimana kebijakan moneter di suatu negara tersebut ya, terutama di negara-negara yang berkembang. Artinya di sini bank asing itu diberi kemudahan supaya apa? Supaya bisa mendukung perekonomian di negara tersebut ya. Oke, itulah tentang kebijakan moneter. Yang berikutnya tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal ya? Kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran ini adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau APBN agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Kemudian kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk ya, yaitu yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan yang kedua kebijakan fiskal kontraktif. Kita lihat yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau penuh tanpa inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Kemudian, kebijakan fiskal kontraktif ini adalah kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dengan peningkatan pajak atau mengefektifkan
pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga inflasi dapat teratasi. Itulah kebijakan, macam-macam kebijakan fiskal ya. Berikut tujuan dan peran kebijakan fiskal. Membuat kebijakan fiskal di mana kebijakan pemerintah ini dalam bidang anggaran dan belanja negara ini bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian ya. Kebijakan fiskal ini bukan semata-mata kebijakan di bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah disebabkan yang pertama karena semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian. Dua, karena kegagalan kebijakan moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Artinya di sini pengangguran terbuka itu akan semakin meningkat ya, semakin meningkat pengangguran. Ini justru akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi atau perekonomian secara nasional itu makin turun ya. Lalu yang ketiga disebabkan karena pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terutama yang mendominasi perekonomian. Tentu di Indonesia ada juga ya seperti itu ya. Mungkin kalau Anda sudah tahu, ada beberapa kelompok perusahaan-perusahaan besar ya yang mendominasi perekonomian. Sinilah bahwa pemerintah harus bersikap bagaimana membuat kebijakan agar pembagian dan distribusi pendapatan itu bisa merata ya, tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Lalu yang berikutnya tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama mencegah pengangguran atau dengan meningkatkan kesempatan kerja ya. Jadi pengangguran diupayakan bisa dicegah. Bahkan pemerintah berupaya untuk bisa meningkatkan kesempatan kerja ya. Tujuan yang kedua, stabilitas harga dan menanggulangi inflasi. Ini pemerintah melalui kebijakan fiskal juga menjaga bagaimana harga itu agar stabil ya, dan bagaimana inflasi itu tetap berada dalam inflasi yang rendah. Lalu yang ketiga, itu tujuannya untuk mendorong investasi sosial secara optimal ya. Yang keempat, tujuannya meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Tidak hanya di Indonesia, ketika terjadi guncangan perekonomian, biasanya secara internasional atau di dunia itu sedang mengalami juga ya, sehingga terdampak ke Indonesia. Seperti apa misalnya saat ini, kondisi saat sedang wabah COVID ini, perekonomian seluruh dunia itu sedang mengalami gangguan ya, bahkan ketidakstabilan. Di Indonesia bagaimana? Sama, Indonesia juga terdampak ketidakstabilan perekonomian ya. Oleh karena itu disinilah bagaimana peran pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ya agar tetap stabil perekonomian di Indonesia. Tujuan yang kelima, untuk meningkatkan dan meredistribusikan pendapatan nasional. Dalam melaksanakan kebijakan fiskal perlu dipahami jenis kebijakan fiskal ya. Yang pertama yang disebut dengan kebijakan fiskal diskresioner. Ini menyangkut kebijakan anggaran belanja yang kadang-kadang surplus, kadang-kadang defisit ya. Kebijakan fiskal diskresi ya, ini adalah tindakan strategis di bidang fiskal yang mandatoris sudah melekat ya, dan yang bersifat aktif menjadi wewenang serta tanggung jawab dari pejabat pembuat kebijakan sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Karena melaksanakan undang-undang itu berarti sudah mendapat izin dari DPR ya.
Kemudian ketika tindakan strategis akan diambil itu belum diatur atau tidak menjamin kewenangannya, maka Presiden bisa membuat peraturan kebijakan fiskal yang diajukan oleh Presiden ya. Ini diusulkan oleh penasehat ekonomi Presiden ya, di mana tindak lanjutnya ya atau ditindaklanjutkan yang harus diambil misalnya untuk dalam perubahan tingkat pajak dan dalam program pemberian subsidi. Nah, ini memerlukan persetujuan dari DPR, dan jika akhirnya DPR bisa menyetujui, maka perubahan ini merupakan diskresi ya dari pejabat atau institusi terkait. Oke. Yang kedua, kebijakan fiskal penstabilan otomatik atau built-in stability. Ini berupa pajak, asuransi pengangguran, kebijakan harga minimum misalnya. Lalu apa itu penstabilan otomatik? Penstabilan otomatik atau penyimbang otomatis ya. Ini adalah suatu mekanisme yang dapat menaikkan atau menurunkan pendapatan pajak atau penerimaan pajak maupun belanja negara ya, secara otomatis tanpa secara khusus menetapkan kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan pajak dan belanja negara atau belanja pemerintah. Jadi, penyeimbang otomatis ini adalah mekanisme yang dapat menaikkan defisit anggaran belanja pemerintah atau menurunkan surplus anggaran pemerintah selama kurun waktu resesi, dan menaikkan surplus anggaran pemerintah atau menurunkan defisit anggaran pemerintah selama periode ekspansi tanpa memerlukan tindakan yang nyata atau spesifik dari pembuat kebijakan. Selain tujuan kebijakan fiskal, juga memiliki beberapa instrumen kebijakan fiskal ya. Adapun instrumen kebijakan fiskal diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, anggaran stabilitas anggaran otomatis. Serta yang keenam, pengelolaan anggaran ya. Lalu apa itu anggaran belanja seimbang? Anggaran belanja seimbang ini adalah anggaran belanja yang menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengeluaran yang lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluarannya. Oke. Yang kedua, apa itu pembiayaan fungsional? Pembiayaan fungsional ini adalah kebijakan fiskal fokus pada penyesuaian anggaran negara ya, dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah. Kebijakan pembiayaan fungsional ini bertujuan untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula, pajak dan pengeluaran pemerintah ini ditempatkan atau diposisikan pada tempat yang berbeda. Nah, berikutnya yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan stimulus pada sebuah perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara mengupayakan pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunan lebih besar daripada pemasukan selama kurun waktu tertentu. Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu defisit konvensional, defisit moneter, defisit operasional, dan defisit primer. Berikutnya yang keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Ini adalah kebijakan yang dilakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta overheating ya. Hal ini hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan atau desakan yang kian tinggi dari permintaan. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis yang
Ini maksudnya adalah dapat diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki pemerintah negara. Dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana dalam kebijakan ini, diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum, namun bisa menghasilkan banyak hasil ya. Yang keenam, pengelolaan anggaran. Maksudnya adalah pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu upaya atau usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinjaman sebagai modal dasarnya. Yang berikutnya, apa fungsi kebijakan fiskal itu sendiri? Yang tentu kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah itu punya alasan ya. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kenapa? Karena sumber daya ini merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara. Kebijakan fiskal berfungsi untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang ada dengan sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Di sini maksudnya investasi merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan ya bagi pemerintah dan negara. Kehadiran kebijakan fiskal berfungsi untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya. Terakhir, bahwa setiap warga negara itu memang perlu ya mengetahui kebijakan fiskal bagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dan Anda pun harus tahu ya di mana terdapat beberapa instrumen kebijakan fiskal yang perlu Anda pahami lebih lanjut ya. Oke, itulah penjelasan terkait dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ya. Semoga Anda bisa memahami, dan apabila Anda masih belum memahami, silakan putar ulang video ini agar Anda benar-benar memahami tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dari saya itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.